Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Jatuh Cinta dengan Siluman Ular, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, dan jangan lupa juga untuk share and like. And so, get ready to be haunted. Aduh, dia sangat terkejut. Di mana aku? Apa yang telah terjadi padaku? Ucapnya dengan bingung. Dia melihat di sekujur tubuhnya yang penuh luka. Alhamdulillah, ternyata aku masih hidup, ucapnya lagi. Lalu dengan susah payah dia bangkit dari ranjang tua itu. Dengan langkah yang tertati-tati, dia mendekati jendela kayu yang terbuka di samping ranjangnya itu. Lalu dia memandang keluar. Di luar dia melihat sebuah perbukitan yang hijau, sungguh sedap dipandang mata. Dan di bawah bukit itu terhampar tanaman padi yang terbentang luas dan bertingkat-tingkat. Benar-benar sungguh sangat menyejukkan mata. Gilang tersenyum dan menghirup udara pagi yang sejuk dan menenteramkan hati. Namun tak lama, ekor matanya memandang ke arah jalan setapak di samping sawah. Terlihat seorang gadis cantik sedang berlari-lari kecil bersama seekor harimau putih yang sangat besar. Dan mereka sedang menuju ke rumah tempat Gilang berada. Jantung Gilang berdebar dengan kencang. Dia ketakutan melihat harimau itu. Sungguh dia masih sangat trauma atas kejadian yang menimpanya kemarin. Dan tiba-tiba pintu rumah kecil itu pun terbuka. Dari luar bersamaan dengan seseorang yang masuk rumah itu. Capek juga kakiku, ucap seorang gadis tiba-tiba sambil duduk di atas kursi rotan yang sudah tua. Dan tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan lain dari arah dapur. Anggi, kaukah itu nak? Ucap perempuan itu. Iya mak, jawab gadis muda itu menyauti emaknya. Dan dari arah dapur datanglah perempuan setengah tua dan menyapa anak gadisnya itu. Kamu dari mana saja Anggi? Tanya perempuan tua itu. Biasalah mak, Anggi baru mandiin si Putih di sungai, jawabnya. Kamu itu ya, dari dulu mainnya sama si Putih melulu. Bagaimana mau dapat jodoh? Semua lelaki pasti takut mendekatimu. Ya karena harimau peliharaanmu itu loh, ucap maknya dengan cerewet. Alah mak, jangan cerita jodoh mak, Anggi belum mau menikah kok, ucapnya lagi. Lalu sampai kapan kamu begini? Teman-temanmu yang seumuran denganmu semuanya sudah pada menikah. Malu Gi dilihat orang. Apa kata mereka nanti? Ucap maknya lagi. Si mak selalu merepet begini ucapnya bersungut-sungut. Gilang yang tak sengaja mendengarkan percakapan ibu dan anak itu hanya tersenyum. Coba kamu lihat tamu kita di kamarnya Gi. Apakah dia sudah sadar? Suruh ibunya pada Anggi. Iya mak, jawab Anggi lalu bangkit dari kursi dan beranjak ke kamar depan. Anggi membuka pintu kamar depan dan terkejut. Oh tuan, kamu sudah bangun ya? Ucapnya dengan senang. Iya nih, jawab Gilang. Syukurlah kalau kamu sudah sadar tuan. Maafkan harimauku ya, yang telah membuatmu jadi seperti ini, ucapnya tak enak hati. Iya sudahlah, aku juga mau berterima kasih padamu karena telah menolongku dan tak meninggalkanku di sana, ucap Gilang lagi. Sama-sama tuan, itu sudah seharusnya kulakukan. Karena harimau piaraanku, kamu jadi begini, ucap Anggi lagi. Jangan panggil aku tuan, panggil saja namaku Gilang, atau Kang Gilang juga boleh, ucap Gilang pada gadis itu. Oh ya, namaku Anggi Kang,
ucapnya tanpa mengulurkan tangan. Dia nampak malu-malu. Sungguh seorang gadis desa yang cantik dan lugu. Namamu cantik secantik orangnya ya, ucap Gilang menghibur Anggi. Ah, akang bisa aja, ucapnya dengan tertunduk malu. Dan tiba-tiba seorang perempuan agak tua masuk ke kamar itu. Nak, kamu sudah sadar toh? Tanya ibu pada Gilang. Iya nih bu, kenalkan ya, nama saya Gilang. Saya sangat berterima kasih sekali karena ibu dan Anggi sudah mau merawat saya, ucap Gilang dengan lembut. Itu sudah menjadi kewajiban kami nak. Ini nih, gara-gara gadis nakal ini, makanya kamu jadi begini, ucap ibu itu sambil menjewer kuping Anggi anaknya. Aduh, ibu sakit tahu, ucap Anggi kesakitan. Biarin, ini balasan untuk gadis nakal sepertimu, ucap ibunya sambil masih menjewer kuping Anggi. Ampun bu, iya, Anggi janji gak kayak gitu lagi, ucapnya meringis karena kesakitan di kupingnya. Sudahlah bu, saya telah memaafkan Anggi kok, ucap Gilang dengan tersenyum. Begitulah, hari itu Gilang pun dijamu makan sama Anggi dan ibunya sebagai tanda terima kasih karena Gilang telah memaafkan mereka. Dan luka-luka Gilang pun sudah mulai mengering seiring berjalannya waktu. Gilang juga diperkenalkan lebih dekat oleh Anggi pada harimaunya itu. Dan dia kini pun sudah mulai akrab dengan harimau itu. Dan mereka pun selalu bermain bersama. Entah mengapa Gilang jadi lupa tujuannya yang sejak dari awal dia terdampar di desa itu. Dia tak ingat lagi pada tujuan utamanya yang lagi mencari Dewi istrinya itu. Seolah ingat-ingatannya hilang akan masa lalu. Anggi dan ibunya hanya tinggal berdua karena ayahnya sudah lama meninggal. Dan mereka hidup dari hasil sawah mereka yang lumayan luas. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, Anggi dan Gilang mulai jatuh cinta dan menutur kata ibunya. Mereka sebaiknya lekas menikah karena tak enak di mata tetangga. Jadilah hari itu diadakan pesta buat pernikahan mereka. Gilang benar-benar lupa siapa dirinya, dan dia juga tak pernah keluar dari desa itu. Entah mengapa dia merasa tentram dan damai tinggal di desa itu. Setelah selesai acara ijab kabul, akhirnya Gilang dan Anggi telah sah menjadi suami istri. Pengantin baru itu nampak sangat bahagia, dan mereka pun tampak saling mencinta. Dan di malam pengantin, Gilang sangat puas. Ternyata istrinya ini masih perawan ting-ting. Dia sangat bangga dan senang menjadi suami Anggi. Entah mengapa begitu. Mungkin karena Anggi adalah gadis tercantik di desa itu yang jadi incaran pemuda desa selama ini. Namun karena dia memelihara seekor harimau besar, makanya banyak penduduk desa yang memilih mundur untuk mendekatinya. Sementara itu, di dunia gaib lainnya, Dewi telah melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, setampan ayahnya. Ternyata kepergian Gilang sudah berbulan-bulan, sehingga Dewi pun melahirkan karena sudah tiba waktunya. Dan hari itu Dewi menangis sambil menyusui bayinya sambil berkata, "Anakku sayang, malang benar nasibmu nak. Di saat kelahiranmu, ayahmu entah di mana berada," ucapnya sambil terisak sedih. Tiba-tiba ibunya pun masuk ke kamar dan mendengar keluh kesah Dewi dan ibunya yang berkata, "Sabar ya Nduk, kalau memang jodoh kalian panjang, pasti suamimu akan kembali kok," ucap ibunya menghibur Dewi. "Tapi ada yang harus kau syukuri nak. Lihatlah anakmu terlahir sebagai manusia biasa, tidak separuh siluman seperti kita. Ibu rasa kutukan itu sudah luntur Nduk," ucap ibunya tersenyum. "Iya bu, Dewi juga merasa sekarang tubuh Dewi sudah enteng, dan Dewi tak pernah menjadi sebagai ular lagi. Mungkin ibu benar, karena cinta sejati dari Kang Gilang, makanya sekarang Dewi sudah jadi manusia seutuhnya ya bu," ucap Dewi sambil tersenyum.
Iya anakku, jawab ibunya juga ikut tersenyum. Tak lama kemudian, boponya Dewi pun memasuki kamar lalu berkata, "Mana cucu kakek ya? Kakek ingin melihatnya," ucapnya dengan senang. "Ini Bopo, cucumu laki-laki," ucap Dewi. "Wih, tampaknya cucu kakek ini ya," ucap boponya sambil menggendong si kecil lalu menciumi pipi gembulnya. "Kita beri nama siapa ya, Nduk?" tanya boponya. "Satria, Bopo. Itu adalah nama yang telah disiapkan oleh Kang Gilang dulu kalau anaknya kita laki-laki," ucap Dewi. "Bagaimana kalau Bopo tambahin di belakangnya menjadi Satria Kelana?" "Bagus kan, Dok?" ucap ayahnya. "Iya Bopo, itu juga bagus sekali," jawab Dewi. Mereka pun tertawa sekeluarga meski ada perasaan sedih yang mendalam karena Gilang suaminya belum juga kunjung datang. Di sisi lain, Gilang dan Anggi menjalani kehidupan seperti biasanya dengan bahagia. Namun tanpa disangka, ternyata Anggi memiliki penyakit, yaitu penyakit keras. Gilang baru mengetahuinya setelah Anggi hamil anak pertama. Ia sering jatuh sakit dan terbatuk-batuk. Dan batuk itu terkadang juga mengeluarkan darah. Bahkan penyakit itu masih terus menjalar walaupun Anggi sudah melahirkan anak pertamanya. Tapi dia tetap menjalani hidupnya dengan semangat. Gilang pun sesekali tampak memikirkan keadaan Anggi. Namun dia terus mencoba menghiburnya agar dia tetap kuat menjalani semua. Di suatu ketika, Anggi sedang bercanda gurau dengan suaminya itu. Dia tampak bahagia sekali meski kini penyakitnya terus menggerogoti tubuhnya. Dan tiba-tiba Anggi terbatuk-batuk. Ia terbatuk hingga mengeluarkan darah. Dan seketika tubuhnya ambruk lalu mengejang-ejang. Gilang terlihat sangat panik sekali. Dia menjerit-jerit memanggil ibu mertuanya. Dan kemudian ibunya pun datang dengan tergopoh-gopoh. "Ada apa sih, Lang? Kamu kok jerit-jerit?" tanyanya. "Anggi, Bu. Coba, Bu. Lihat. Kok begini keadaannya?" tanyanya balik terlihat cemas sekali. Lalu ibu mertuanya pun memeriksa keadaan Anggi dan mencoba membangunkannya secara perlahan. Anggi, bangun nak. Anakmu nangis tuh. Ayo susuin dulu," ucap ibunya. Namun tak ada reaksi apapun dari Anggi. Lalu ibunya menyuruh Gilang memanggil Nek Lima secepatnya. Singkat cerita, waktu Nek Lima memeriksa keadaan Anggi, dia pun berkata dengan nada yang sangat sedih, "Yang sabar ya nak, istrimu sudah tiada," ucapnya ikut sedih. "Tidak, ini tidak mungkin. Anggi, bangun sayang," ucap Gilang histeris. "Ini pasti nenek bohong kan?" ucap Gilang tanpa sadar. Dia menangis terisak-isak. "Coba Nek, periksa yang bener Nek," ucapnya masih belum percaya. "Gilang, ngapain nenek bohong dalam keadaan seperti ini?" ucap Nek Lima lagi. "Anggi, bangun nak," teriak ibunya menangis tak karuan. "Jangan tinggalin ibu nak. Nanti ibu sama siapa di dunia ini?" Ibunya Anggi pun tak bisa menahan kesedihannya. Sementara itu, bayi Anggi disusuin tetangganya yang sama-sama baru melahirkan juga dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Untunglah ada tetangga yang baik di desanya itu. Kalau tidak, bagaimana nasib bayi Anggi dan Gilang? Di desa itu mana ada yang jual susu formula. Dan singkat cerita, jasad Anggi hari itu dimakamkan tak jauh dari makam anaknya yang telah meninggal duluan kemarin.
terdengar sangat aneh, tapi begitulah kenyataannya. Setelah sebulan kepergian Anggi, tampak Gilang termenung sendirian di tepi sungai. Hanya Putihlah kini teman satu-satunya. Dia selalu curhat pada si Putih yang tak tahu apa-apa itu. Gilang masih tak menyangka kebahagiaan yang didapatkan ternyata hanya sekilas, dan kini sudah berakhir sudah. Sekarang dia tak tahu lagi arah mana yang akan dituju. Dia pun berkata pada Putih, "Putih, apalah arti hidupku lagi tanpa istri yang sangat kucintai itu?" Ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si Putih hanya menggesek-gesekkan kepalanya pada bahu Gilang. Ya, sejak Anggi meninggal, kini Gilanglah tuan si Putih lagi. Dan karena hari telah senja, Gilang pun beranjak pulang. Dan malam itu, ibu mertua Gilang memanggil Gilang. "Nak, kemarilah. Ada yang ingin ibu sampaikan padamu," ucapnya. "Ada apa, Bu?" tanya Gilang sambil duduk di tikar di dekat ibu mertuanya itu. "Sebelumnya, ibu ingin menceritakan sebuah rahasia tentang desa ini kepadamu, dan juga siapa kami sebenarnya," ucap ibu mertuanya dengan serius. "Memangnya ada apa, Bu, tentang desa ini?" tanya Gilang lagi. "Nah Gilang, perlu kau ketahui, sebenarnya desa ini adalah desa Bunian, dan kami yang ada di desa ini semuanya orang-orang Bunian, termasuk juga Anggi istrimu," ucap ibunya itu. "Makanya desa kami selalu tertutup oleh kabut tipis, dan tak sembarang orang yang bisa masuk ke desa kami ini, Nak," ucapnya lagi. "Apakah Bunian itu, Bu?" Gilang gak mengerti, tanya Gilang dengan bingung. "Bunian itu adalah nama sebuah desa yang hilang dari pandangan manusia, Nak. Kami adalah sebangsa makhluk gaib, tapi kami juga punya kehidupan yang sama seperti kalian manusia pada umumnya," ucapnya lagi. "Lalu, kenapa Gilang bisa sampai ke desa ini, Bu?" tanya Gilang lagi. "Hari itu Anggi membawamu masuk ke desa ini karena ingin menolongmu yang terluka parah oleh cakaran si Putih. Anggi merasa bersalah padamu karena ulah binatang piaraannya itu. Makanya dia merawatmu sampai sembuh, dan ternyata kalian akhirnya jatuh cinta dan menikah," ucap ibu mertuanya lagi, kembali sedih mengingat mendiang anaknya itu. "Dan perlu kamu ketahui, Nak, siapapun yang telah masuk ke dalam desa ini, maka dia akan melupakan siapa dirinya dulu, dan tak bisa keluar dari desa ini lagi, kecuali ada restu dari salah satu penduduk di sini," ujar ibu mertuanya. "Dan sekarang, karena Anggi sudah tiada, maka ibu merestuimu, Nak, untuk keluar dari desa ini dan mencari tahu siapa dirimu dulu, dan siapa tahu kamu pun punya keluarga di luar sana," ucap ibu itu lagi. "Benarkah, Bu, begitu?" tanya Gilang. Ibu mertuanya mengangguk pasti. "Dan nanti setelah kamu keluar dari desa ini, maka dengan perlahan kamu akan ingat jati dirimu, Nak. Karena pengaruh gaib desa ini akan musnah bersamaan hembusan angin dunia luar," ucap ibu mertuanya. "Tapi bagaimanakah dengan anakku, Bu? Dia anakku satu-satunya. Anak pertamaku kan sudah meninggal, Bu, sebelum Anggi pergi. Aku masih ingin merawatnya, Bu. Aku sayang sama dia. Meski kini Anggi tak di sampingku lagi. Anakmu Tari
Biarlah di sini nak bersama ibu. Setidaknya dia adalah pengganti anak ibu, pengganti Anggi yang telah tiada, ucapnya dengan sedih. Baiklah bu, besok Gilang akan pergi dari desa ini dan mencari keluarga Gilang di luar sana. Barangkali ada, ucapnya. Bagaimana dengan si Putih bu? Apakah Gilang boleh membawanya? Tanya Gilang. Si Putih itu sebangsa makhluk gaib juga nak. Dia bisa menunjukkan dirinya pada siapapun yang dia kehendaki. Jadi itu terserah dia. Kalau dia mau ikut denganmu, katakan padanya untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan manusia lain kecuali dirimu, ucap ibu mertuanya lagi. Dia akan mengerti apa yang kamu ucapkan nak, karena dia sekarang adalah piaraanmu, ucap ibu mertuanya. Baiklah bu, Gilang akan selalu ingat semua pesan ibu, jawab Gilang. Dan keesokan harinya, ibu mertua Gilang pun menunjukkan jalan keluar dari desa itu. Dan ternyata si Putih pun mau diajak Gilang untuk ikut dengannya ke dunia nyata, dengan syarat Putih tak boleh menunjukkan dirinya pada siapapun kecuali diperbolehkan Gilang sebagai tuannya. Dan setelah Gilang keluar dari pintu gerbang gaib desa Bunian itu dan berjalan beberapa ratus meter kemudian, perlahan namun pasti dia mulai ingat sedikit-sedikit siapa dirinya. Sontak pikirannya kembali seperti semula lagi, dan dia pun teringat. Hah? Ibuku? Iya, aku ternyata masih mempunyai ibu kan? Aku tak salah, ucap batinnya. Lalu tak sengaja dia membalikkan badan untuk melihat gerbang desa itu. Namun semuanya sudah tiada. Desa itu sudah menjadi hutan belukar dengan pohon-pohon yang tinggi dan lebat. Tak ada satupun rumah yang tadi banyak dia tinggalkan. Gilang menghela nafas panjang. Tiba-tiba ingatannya pun mulai kembali lagi dengan terangnya. Dewi, istriku. Ya Tuhan. Iya, aku kan sudah mempunyai seorang istri yang lagi hamil. Ya ampun, ucapnya. Dan bukankah waktu itu aku sedang mencarinya? Ujar batinnya Gilang lagi. Dia baru mulai ingat Tuhannya. Ya Allah, bimbinglah langkahku untuk menemui istriku Dewi, istriku yang sesungguhnya, ucap Gilang tersenyum. Ia tersenyum senang karena sudah mengingat segalanya kini. Dan langkahnya pun kini dipercepat untuk mencari keberadaan Dewi, sang istri sesungguhnya itu. Sementara itu, di kediaman Dewi, kini anaknya Dewi sudah berumur 2 tahun. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat tanpa disadari Gilang. Dia tak pernah tahu anaknya sudah lahir dan sudah besar sekarang, karena kabut gaib desa itu menutupi segala pandangannya. Di sisi lain, terlihat Dewi sedang bercanda dengan anaknya. Sini sayang, panggil Dewi pada anaknya itu. Anak bolanya bu, ucap Satria anak Dewi terpatah-patah dengan ucapan cadelnya itu. Ini bolanya nak, ayo kesini main sama ibu ya, ucap Dewi sambil tersenyum manis pada anaknya. Tak lama Bopo Dewi pun datang dan berseru, aduh cucu kakek udah pinter ya main bolanya, ucapnya pada bocah gembul itu. Kakek, kakek, ucap Satria kecil lalu berlari memeluk kakeknya. Sini-sini kakek cium dulu. Tapi kok bau asem ya? Ucap kakeknya bercanda. Iye, kan udah mandi kek, ucap si kecil dengan manja. Dewi tampak tersenyum melihat perkembangan anaknya itu. Dok, sini dok, Bopo punya kabar gembira untuk kamu, ucap ayah Dewi tiba-tiba.
Apa itu, Bopo? Tanya Dewi antusias. Suamimu lagi menuju ke sini, Dok. Dia sudah terlepas dari negeri gaib yang mengurungnya waktu itu, ucap Bopo Dewi dengan tersenyum. Hah? Benarkah, Bopo? Ucap Dewi dengan senang. Dari mana Bopo tahu? Tanya Dewi dengan bingung. Kamu lupa ya siapa bopomu ini? Ucap boponya sambil menepuk dadanya dengan jumawa. Dewi baru ingat boponya kan bisa menerawang dan bisa melihat keberadaan Gilang kini. Dan ternyata sudah tak ada lagi kabut gaib yang menyelimuti perjalanan Gilang. Syukurlah. Semoga Kang Gilang masih ingat Dewi ya, Bopo. Ucapnya dengan senang. Tolonglah Bopo bimbing Kang Gilang untuk ke arah rumah kita melalui mimpinya, ucap Dewi lagi. Iya, Nduk, itu pasti, ucap Boponya tersenyum. Di sisi lain, setelah menempuh hutan yang begitu lebat, akhirnya Gilang dan si Putih beristirahat di bawah sebatang pohon besar. Aduh, capeknya, ucap Gilang. Putih, apa kau lapar? Kalau ya, pergilah kau mencari makan dulu di hutan ini ya. Aku akan istirahat di sini dulu sejenak, ucapnya. Seperti mengerti bahasa Gilang, Putih pun menggesek-gesekkan kepalanya pada Gilang dengan auman kecil. Lalu dia pun pergi ke tengah hutan untuk mencari makannya sendiri. Sedangkan Gilang mulai membuka bekalnya dan mulai makan dengan lahap. Dan setelah perutnya dirasanya kenyang, dia pun mulai menyandarkan kepalanya di pohon besar itu. Mungkin saking lelahnya berjalan, maka Gilang pun tertidur. Dan dalam tidurnya, Gilang bermimpi ada seorang lelaki tua menunjukkan jalan padanya. Nak, kalau kau mau ke rumah istrimu, kau ikutilah jalan ini lurus terus. Kalau ada persimpangan, kamu beloklah ke kiri. Moga kau cepat sampai di sana tanpa halangan lagi, ucap orang tua itu dengan tersenyum. Bapak ini siapa ya? Kau tahu tujuanku untuk menemui istriku? Tanya Gilang dengan bingung. Jadi kau telah lupa padaku ya, Nak, ucapnya. Namun tak mengapa, nanti kita akan berjumpa jua di alamku, ucapnya sembari tersenyum. Dan tiba-tiba dia pun menghilang seiring Gilang pun terbangun karena ada seseorang yang membangunkannya dari tidurnya itu. Hei, bangun kau anak muda, ucap seseorang dengan suara berat seorang lelaki. Hah? Siapa kau? Tanya Gilang terbata-bata. Kini di depan Gilang berdiri dua orang lelaki yang terlihat sangar. Kelihatannya mereka bukanlah orang baik-baik. Anak muda, kau tak perlu tahu siapa kami. Sekarang kami hanya mau minta baik-baik. Serahkan uangmu atau kau akan mati di sini, ucap salah seorang dari mereka yang bertampang berewokan. Uang apa? Aku tak punya uang, Bang, ucap Gilang. Alah, jangan bohong kau, ucap temannya yang satunya lagi. Ayo Bang, kita geledah aja dia, ucapnya pada si brewok. Lalu si brewok pun menarik baju Gilang agar dia berdiri. Lalu dia pun memeriksa saku baju Gilang dan menemukan seguncang koin emas pemberian mertua Gilang. Ini apa, ha? Ucapnya pada Gilang. Jangan Bang, itu untuk bekalku di jalan, ucap Gilang memohon. Hah? Bekalmu buat kami aja ya, ucap si brewok lagi. Lalu dia pun membuka uncang kecil itu dan berseru. Wah, koin emas, ucapnya kesenangan. Iya, di dalam uncang itu terlihat ada beberapa buah koin emas. Waduh Bang, tak bisa makan besar ini. Nanti kita akan makan di kota, ujar temannya. Dan bukan sekedar makan aja coy, kita juga bisa menyewa cewek-cewek cantik nih untuk beberapa malam, ucap si brewok lagi dengan tertawa dengan senangnya. Ternyata mereka adalah dua orang perampok jalanan yang lagi dikejar-kejar polisi. Dan mereka lari ke hutan agar terhindar dari kejaran polisi.
Sekarang sebaiknya pemuda ini kita apakan, Bang? Tanya temannya. Kita bunuh sajalah, daripada nanti dia lapor polisi tentang keberadaan kita, ucap si brewok pada temannya. Duh, jangan Tuan. Tuan boleh ambil emas saya, tapi tolong jangan bunuh saya, Kang, ucap Gilang dengan mengiba. Dia berpikir tak mungkin bisa melawan mereka berdua, karena Gilang tak pandai berkelahi. Ah, diam, bacot kamu, ucap salah satu dari mereka. Udah Bang, ayo Bang, kita sikat aja, ucapnya lagi. Dan ketika si brewok mau menikam Gilang dengan pisaunya, tiba-tiba Gilang bersiul nyaring, dan seketika datanglah si putih menerkam si brewok dengan garangnya. Tolong, ucap si brewok menjerit-jerit kesakitan, karena cakar harimau itu telah bersarang di sekujur tubuhnya. Melihat adegan itu, temannya yang kurus itu pun berlari tak tentu arah untuk menyelamatkan diri. Namun sayang sekali, usahanya tak dibiarkan oleh si putih. Dia langsung mengejar orang itu dan mencakar-cakar seluruh tubuhnya sampai berdarah-darah, sama dengan keadaan si brewok. Putih, udah cukup, jangan dibunuh mereka, ucap Gilang pada si putih. Tiba-tiba harimau itu pun menghentikan aksinya dan berjalan ke arah Gilang, lalu menciumi wajah Gilang seketika. Gilang pun mengelus-ngelus kepala si putih dengan sayang. Terima kasih ya sobat, kau datang tepat waktu, ucapnya sambil masih mengelus-ngelus kepala harimaunya itu. Dua rampok itu pun terpana. Mereka terbengong-bengong melihat kejadian itu. Meskipun tubuh mereka sekarang luka parah akibat cakaran si putih, tapi mereka belum mati. Mereka bisa menyaksikan apa yang terjadi di hadapannya. Gilang lalu memungut uncang kantongnya yang terjatuh itu, lalu berkata pada dua perampok itu, makanya abang-abang berdua, kalau mau cari makanan yang halal, jangan kayak gini lagi, apalagi sampai membunuh, ucapnya pada dua perampok itu yang terpaku melihat Gilang di samping harimau putih yang sangat besar. Mata mereka bergidik ngeri melihat sorot mata harimau itu yang sangat tajam menatap mereka berdua secara bergantian. Maafkan kami, Dek, maafkan kami, ucap mereka mengiba. Ya sudah, aku mau melanjutkan perjalananku yang tertunda, dan ini ada sedikit untuk abang untuk berobat, ucap Gilang. Lalu dia pun memberi masing-masing sekeping koin emas itu pada mereka berdua dan berkata lagi, untuk kedepannya carilah rezeki yang halal Bang, jangan merampok lagi ya, ucapnya yang membuat mereka berdua terharu. Terima kasih Dek, ternyata kamu adalah seorang pemuda yang baik, tolong maafkan perbuatan kami ya, ucap si brewok dengan menyesal. Iya Bang, sudahlah, aku telah memaafkan kalian berdua kok, ucap Gilang dengan tersenyum. Lalu dia mengajak Putih untuk meneruskan perjalanan mereka. Sesuai dengan petunjuk di dalam mimpinya, Gilang lalu mengikuti jalanan itu. Dan ketika senja menjelang, maka sampailah Gilang di perkampungan istrinya, Dewi. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga di sini, batin Gilang dengan senang. Dia masih ingat perkampungan itu, biarpun sudah lama ditinggalkannya, namun semuanya masih belum berubah. Lalu dia menuju rumah Dewi dan mulai mengetuk pintu dan mengucap salam. Dan tak lama terdengar langkah kaki berjalan dan membukakan pintu sambil membalas salamnya. Dan ketika pintu terbuka, tampak Dewi sangat terkejut sekali. Akang, ucapnya, lalu dia pun menghambur ke pelukan Gilang dengan senangnya. Hei sayang, ternyata kau masih ingat denganku istriku, ucapnya sambil mencium kening Dewi sayang. Pastilah aku ingat Akang, aku sangat merindukanmu, ucapnya, lalu tampak Dewi menangis terisak-isak. Sayang, mengapa kau menangis? Bukankah kau seharusnya kamu senang kalau Akang udah pulang? Ucapnya sambil meraih kepala Dewi ke dekapannya.
Dia pun sangat merindukan istrinya itu. Iya Akang, Dewi menangis karena sangat bahagia, ucapnya sambil memeluk Gilang erat, seperti takut akan kehilangan Gilang lagi. Dan tak lama, keluarlah ibunya Dewi dari dalam rumahnya dan berkata, "Loh, Nak Gilang sudah kembali toh?" ucapnya dengan senang. "Ayo Nduk, diajak masuk suamimu," ajak ibunya Dewi lagi. "Oh iya, Dewi sampai lupa," ucapnya tersenyum senang di sela-sela tangis bahagianya. "Ayo Kang, kita masuk," ucap Dewi disambut anggukan kepala Gilang sambil ikut tersenyum bahagia. Namun tiba-tiba terdengar auman kecil di samping Gilang yang membuat Dewi kaget bukan kepalang. "Kang, kok ada suara harimau di dekat sini?" "Ih, Dewi takut." "Ayo Kang, kita cepat masuk," ajak Dewi menarik tangan suaminya. Ya, Dewi tak bisa melihat si Putih, hanya suaranya saja yang bisa didengarnya. Lalu Gilang pun berkata, "Sayang, kamu masuklah dulu, Akang nanti nyusul," ucapnya. "Baiklah Kang, jangan lama-lama ya," ucap Dewi. Gilang pun mengangguk. Setelah kepergian Dewi, Gilang pun berbicara sama si Putih. "Putih, sekarang aku sudah sampai di rumahku dengan selamat. Jadi sekarang kau kubebaskan, mau pergi kemana saja. Tapi tetaplah seperti ini, jangan kau tunjukkan wujudmu kepada manusia, agar kau aman," ucapnya sambil mengelus-ngelus kepala si Putih. Harimau itu memandang Gilang dengan sedih. Dia merasa tuanya akan meninggalkannya sendirian di hutan. Seperti tahu sorot mata si Putih. Lalu Gilang pun berkata lagi, "Jangan sedih Putih. Nanti kalau suatu saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu," ucapnya mencium kening harimau itu dengan sayang. Si Putih pun mengerti. Dia kembali mengaum kecil, lalu pergi masuk ke hutan meninggalkan Gilang di kampung itu. Gilang memandangi punggung si Putih hingga hilang di pandangannya. Lalu dia pun masuk ke rumah dengan tersenyum. Namun sampai di dalam rumah, Gilang terpana melihat ada seorang anak kecil yang lagi bermain dengan mainannya di ruang tamu. Lalu anak itu memandang Gilang dengan tersenyum. Gilang pun bingung. Anak siapakah ini? Batinnya dengan curiga. Oke, kita beralih dulu ke sudut pandang Kang Dadang. Gimana sekarang kabarnya? Oke. Di sisi lain, Kang Dadang kini nampak selalu berbahagia karena tidak ada yang menyainginya lagi. Dia semakin kaya raya dan sangat disegani di kampungnya itu. Ia semakin sombong dan acuh terhadap penduduk-penduduknya, dan dia selalu memamerkan hasil kekayaannya itu. Kerap kali dia membuat acara pesta besar-besaran, seperti mabuk-mabukan, berpesta ria dengan wanita-wanita cantik, bersama dengan anak buah-buahnya yang biadab itu. Dia sangat bahagia karena Gilang sudah lama tak kembali lagi ke desanya. Di sisi lain, Nyai Rosmala mulai jenuh dengan kelakuan Gilang yang semakin dengki. Suatu ketika, Nyai Rosmala meminta untuk dipuaskan seperti biasanya. Singkatnya mereka pun bergelut dengan buas di atas ranjang. Tanpa disadari, kini waktunya untuk Kang Dadang menembalkan seseorang lagi sebagai syarat kekayaannya, di samping melayani nafsu buas Nyai Rosmala. Kang Dadang pun harus juga menumbalkan nyawa seseorang. Dan ternyata dia lupa bahwa bulan ini dia belum mendapatkan target untuk dijadikan tumbal. "Nyai, pokoknya aku ingin semakin kaya lagi.
agar tidak ada yang mengalahkan kekayaanku di dunia ini. Bisa saja. Asal kamu jangan lupa sesembahan yang harus kamu sembahkan terhadapku. Dan dek. Seketika Kang Dadang terdiam, dia teringat bahwa dia benar-benar lupa akan sesembahannya itu. Karena dia terlalu larut dalam kesenang-senangannya dan menghambur-hamburkan harta bendanya, sehingga dia lupa akan kewajibannya memberi nyawa untuk Nyai Rosmala. Dadang, jawab pertanyaanku. Gimana? Gimana untuk sesembahanku? Iya, ada Nyai Rosmala, ada, tenang. Besok akan saya siapkan. Kang Dadang tampak terbata dan mulai panik. Kang Dadang pun segera memakai kembali pakaiannya dan dia bergegas untuk mencari tumbal. Aduh, aku harus bagaimana lagi nih? Sial, kenapa aku bisa lupa begini? Aduh, apa yang harus aku lakukan? Bisa-bisa nanti aku yang malah menjadi tumbalnya kalau aku nggak bisa menemukan seseorang. Apa sebaiknya aku ambil anak buahku satu? Kang Dadang merencanakan untuk menumbalkan anggotanya, yaitu karyawannya sendiri yang telah lama menjadi centengnya. Tapi semuanya tak semudah yang dipikirkan Kang Dadang. Dia pun berbicara kepada centengnya itu. Kamu nanti malam menemui saya ya. Aku akan ngasih bonus buat kamu. Tepat jam 10 malam. Siap juragan? Kang Dadang pun melancarkan aksinya dengan mengundang satu karyawannya yang akan dijadikan tumbal. Malam pun tiba. Pengawal itu pun datang dengan antusias. Dia berpikir akan mendapatkan bonus khusus untuk dirinya karena sudah lama mengabdi dengan Kang Dadang. Tapi setelah tiba di rumahnya tampak sepi. Dan dia pun kebingungan. Kang Dadang tidak ada di rumahnya sama sekali. Dia pun memanggil-manggil Kang Dadang. Kang Dadang, ini aku, Kang. Sepi sekali rumah ini. Pada kemana ya? Dan tiba-tiba saja lampu rumah tiba-tiba mati. Terlihat dia sangat panik dan ketakutan. Dan benar saja, tiba-tiba dari arah belakang Kang Dadang berlari membawa golok dan langsung menebaskan ke arah lehernya. Tapi sayang sekali, semua itu bisa dihalau oleh centengnya. Karena centengnya itu sangat ahli dalam berkelahi dan bela diri. Dia pun menghindar. Lalu dia berkata, "Apa-apaan ini, Kang? Apa yang Kang lakukan? Kamu malam ini harus menjadi tumbalku." "Hah? Tumbal? Maksud Akang apa? Udah, kamu diam saja." Seketika perlawanan sengit itu pun terjadi. Ia pun baku hantam dengan centengnya itu. Tapi sayang sekali, si centengnya itu terlalu kuat dan sangat lihai menghindar dari tebasan golok Kang Dadang. Lalu, meski ia pun menang melawan Kang Dadang, ia segera berlari dan terkejut dalam hatinya. Dia berpikir Kang Dadang akan dibantu oleh dedemit piaraan Kang Dadang. Ia pun segera membuka pintu dan lari terbirit-birit sambil terengah-engah ngos-ngosan. Sial, ternyata selama ini Kang Dadang melakukan pesugihan. Aku harus segera memberitahu yang lainnya. Sial sekali, untuk aku bisa selamat. Bisa-bisa nanti aku mati, dijadikan tumbal oleh Kang Dadang. Ia pun lari tergopoh-gopoh. Lalu Kang Dadang
mencoba bangun kembali, dan kini dia tampak sangat panik. Di samping gagal mencari tumbal, dia pun takut rahasianya akan dibongkar di depan publik. Singkat cerita, akhirnya Nyai Rosmala pun datang dan menagih janji Kang Dadang. Kang Dadang nampak celingukan dan bingung. "Kang Dadang, di mana sesembahanku?" Bentar lagi. Saya tidak bisa menunggu lagi. Tidak ada waktu lagi. Kamu belum memberiku sesembahan. Iya, tapi aku harus kemana lagi? Aku sudah mencarinya tapi belum ketemu. Belum ketemu katamu. Aku sudah memberimu waktu cukup lama, dan kau sudah menikmati apa saja yang kuberikan. Tapi kau seperti itu. Kau lalai, kau lupa denganku. Bahkan untuk memberiku sesembahan kau pun melupakannya. Kau sibuk untuk mencari kesenangan diri sendiri. Sepertinya malam ini sesembahanku adalah dirimu sendiri, Kang Dadang. Kang Dadang tampak panik. Ia lari terbirit-birit, namun langkahnya seakan berlari di tempat. Dengan sigap, Nyai Rosmala menjadi sosok ular yang sangat besar. Dengan kepalanya yang masih utuh manusia, dia pun langsung melilit tubuh Kang Dadang dengan sangat kencang. Kang Dadang meringis kesakitan. Jangan Nyai Rosmala, beri saya waktu. Beri saya waktu. Waktu? Hah, tak ada waktu lagi. Kau telah meremehkanku. Sekarang rasakan semuanya. Tolong. Krak. Bunyi tulang Kang Dadang begitu terdengar nyaring dan gemertak. Langsung saja Nyai Rosmala perlahan melahap tubuh Kang Dadang dengan tenang. Dan seketika Kang Dadang mulai mengembuskan nafas terakhirnya dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Dan ternyata selama ini Nyai Rosmala memang tidak suka dengannya, karena dia berusaha untuk mencelakakan adik seperguruannya, yaitu Dewi. Ditambah dengan sifatnya Kang Dadang yang teramat sombong dan dengki, dan suka menghambur-hamburkan hartanya. Dan kini Kang Dadang membayar semua atas apa yang ia lakukan dengan ditelan oleh siluman ular piaraannya sendiri. Oke, kita beralih ke sudut pandang Gilang dan Dewi. Di sisi lain, ketika Gilang masuk ke dalam rumah, dia pun terheran-heran melihat ada seorang anak kecil sedang sibuk bermain dengan mainannya di ruang tamu. Gilang merasa curiga. Apakah Dewi sudah menikah lagi dengan orang lain dan punya anak? Namun setelah dia mati, wajah anak itu begitu mirip sekali dengannya. Tak lama Dewi pun datang dari dapur. "Kang, Akang mandi dulu sana, terus kita makan malam bersama ya," ucap Dewi tersenyum pada suaminya itu. Namun tiba-tiba anak kecil itu berlari ke arah Dewi dan memeluknya. "Ibu, itu siapa bu?" tanyanya pada Dewi, lalu menunjuk ke arah Gilang. "Iya Tuhan. Oh iya Kang, Dewi lupa memperkenalkan. Ini Satria, Satria Kelana anak kita," ucap Dewi pada Gilang. "Hah? Anak kita?" ucap Gilang dengan bingung. "Iya Kang. Bukankah waktu kita berpisah dulu Dewi lagi hamil? Apakah Kang lupa?" tanya Dewi lagi pada suaminya itu. Iya, Akang ingat. Tapi kenapa dia sudah besar sekarang?" tanya Gilang balik. "Iya Kang, kan Akang pergi sudah hampir 2 tahun. Makanya anak kita sudah besar sekarang," ucap Dewi.
Ya Tuhan, benarkah begitu? Ucap Gilang dengan bahagia. Padahal dia merasa baru berpisah sebentar saja dengan Dewi. Sini nak, peluk ayah, ucap Gilang sambil jongkok dan merentangkan tangannya pada anak kecil itu. Anak itu memandang ke arah Dewi dengan bingung. Lalu Dewi pun berkata, iya sayang, itu adalah ayahmu. Ayo, peluklah dia, ucap Dewi pada putranya itu. Ayah, ucap Satria, lalu lari ke pelukan Gilang seketika. Gilang menangis haru melihat putranya yang sudah besar sekarang. Iya nak, ini ayah. Ayah sangat merindukanmu, ucapnya dengan berlinang air mata. Kenapa ayah nangis? Tanya si kecil sambil mengusap air mata Gilang dengan jari-jari kecilnya. Ayah menangis karena bahagia nak, ucapnya lalu menciumi putra kecilnya itu dengan gembira. Tiba-tiba dari arah pintu depan masuklah seorang lelaki tua sambil berkata, nah, sekarang giliranku. Apakah kamu ingat padaku nak? Tanya orang tua itu. Oh, bapak kan yang ada dalam mimpiku, yang menunjukkan arah jalan ke rumah ini kan? Tanya Gilang dengan baik. Kamu benar sekali. Aku adalah ayah Dewi. Mengapa kamu bisa lupa padaku? Tanya lelaki itu lagi. Iya Bopo, maaf. Gilang benar-benar lupa. Karena waktu menikahi Dewi dulu, kita hanya jumpa sekali. Kan setelah itu kita tak pernah bertemu lagi. Makanya Gilang jadi lupa, ucapnya tersenyum. Ya sudahlah. Yang penting sekarang kamu sudah ada di sini dan bersatu lagi dengan keluargamu, ucap Bopo Dewi dengan tersenyum. Lalu mereka pun makan malam bersama. Setelah itu saling bercerita tentang keadaan masing-masing tanpa ada yang ditutupi. Oh, jadi Akang sempat menikah ya di sana dan punya anak, ucap Dewi dengan cemberut. Iya sayang, maafin Akang ya. Akang benar-benar lupa siapa diri Akang waktu itu. Waktu di negeri Bunian itu. Tolonglah, kamu mengerti ya, ucapnya tak enak hati. Tapi dia ingin jujur pada keluarga Dewi karena dia tak mau ada kesalahpahaman suatu hari nanti. Ya sudah Lando, toh suamimu sekarang sudah kembali dengan selamat, ucap Ibu Dewi menasehati. Iya Ibu, Dewi ikhlas kok menerima Kang Gilang kembali, ucapnya dengan senyum kecil. Nah, gitulah. Baru bagus anakku. Kejujuran itu sangat penting dalam rumah tangga, ucap ayahnya menimpali. Ayah Dewi pun tak mau kalah. Dia juga menceritakan siapa dia dan keluarganya itu sebenarnya. Dan Gilang pun memakluminya. Yang penting sekarang nak Gilang, Dewi akan tetap menjadi manusia seutuhnya. Karena dia sudah terbebas dari kutukan nenek moyang kami. Jadi dia sekarang bukan siluman ular lagi seperti dulu. Karena cinta sejati yang ada padamu lah yang memusnahkan kutukan itu, ucap ayah Dewi panjang lebar. Syukurlah Bopo, kini Gilang dan Dewi bisa hidup bersama sampai tua nanti. Dan mudah-mudahan sampai ajal menjemput kami berdua, ucapnya sambil menggenggam jemari Dewi dan tersenyum. Tapi perlu kau ingat nak Gilang, karena Dewi kini sudah bukan siluman lagi. Makanya Dewi tak bisa memberimu kekayaan lagi. Tapi kamulah sekarang yang harus bekerja keras untuk menghidupi anak dan istrimu, ucap ayah Dewi mengingatkan Gilang. Iya Bopo, saya tahu, ucapnya. Dan dalam waktu dekat ini Gilang akan membawa Dewi dan anaknya ke kampungnya Gilang. Karena Gilang sudah sangat rindu pada ibu Gilang, juga mau melihat usaha peternakan Gilang yang dulu. Semoga semuanya berjalan lancar dan bisa untuk bekal hidupnya ke depan. Nah, begitulah singkat cerita. Beberapa hari kemudian, Gilang pun memboyong keluarganya ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Dan ternyata ibunya masih ada
dan sangat terharu dengan kepulangan Gilang. Mereka saling berpelukan melepas rindu, dan juga peternakan Gilang. Semuanya masih lancar berkat orang kepercayaannya yang baik dan tetap setia padanya. "Alhamdulillah, Le, akhirnya kamu pulang juga," ucap ibunya terharu. "Iya, Bu, maafin Gilang ya, yang telah lama meninggalkan ibu sendiri," ucapnya sambil menangis di pangkuan ibunya itu. "Sudahlah, Le, jangan nangis, malu lo sama anak istrimu," ujar ibunya sambil mengusap-ngusap kepala anaknya itu dengan sayang. Akhirnya Gilang pun menceritakan kemana dia selama ini dan juga tentang siapa Dewi istrinya itu. Ibunya mendengarkannya sambil mengangguk-anggukan, dan dia bisa menerima Dewi apa adanya. Apalagi sekarang Dewi sudah menjadi manusia seutuhnya. Begitulah kehidupan Gilang selanjutnya. Mereka pun bahagia selamanya. Dan bagaimana dengan Kang Dadang? Ya, seperti yang Kang Dadang tanam. Dan sekarang Kang Dadang harus mempertanggungjawabkan perlakuannya selama di dunia. Dan dia menjadi budak siluman selamanya sampai akhirat kelak. Singkat cerita, Gilang pun memulai bisnisnya lagi dari nol dan melanjutkan usahanya tanpa bantuan dari istrinya Dewi, karena sekarang Dewi sudah benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Tapi Gilang tidak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha untuk menafkahi dan kembali melanjutkan bisnisnya dulu. Dan beruntungnya, usaha Gilang semakin pesat tanpa adanya bantuan Dewi. Karena Gilang bekerja sangat sungguh-sungguh. Dia juga memperlakukan karyawannya dengan sangat baik. Bahkan dia membuka lapangan kerja yang luas untuk penduduknya. Gilang pun menjadi seseorang yang kaya dan sangat disegani di desanya, dan sangat dihormati. Semua itu membuat ibunya terharu bahagia. Dia tak menyangka sosok Gilang yang terkenal pendiam kini bisa menjadi sosok yang tegas dan berperilaku adil terhadap semua orang di penduduk desanya. Dan tak lupa, Gilang selalu bersedekah untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan dari hal itu, Gilang semakin disayangi banyak orang-orang, baik dari kalangan manapun. Dan dari apa yang sudah Gilang lakukan terhadap desanya, seperti membangun jalan, peduli dengan semua orang-orang. Kini Gilang pun diangkat menjadi salah satu pengurus desa. Tetapi dia tidak mau, karena dia akan fokus terhadap bisnisnya. Tapi dia berjanji akan selalu membantu orang-orang yang susah di desanya. Dan Dewi pun kini menjadi sosok ibu yang baik dan sangat pengertian terhadap mertuanya. Dia juga sangat menyayangi anaknya. Di sisi lain, dia juga mulai mempelajari agama Islam. Didukung suaminya yang selalu mendukungnya dengan penuh. Dan kini sekarang Dewi sudah berhijab dan menjadi wanita seutuhnya, dan membina rumah tangga mereka dengan bahagia. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.